Yang pertama adalah ketika pada sidang pra-per yang pertama, itu jelas betul. Keterangan dari ahli waktu itu, maaf saya sebut namanya Pak Aristo Pangaribuan, itu malah menyatakan penangkapan, penggeledahan, dan kemudian penahanan itu cacat formil. Hal yang mirip sebenarnya terjadi juga kemarin. Ya, ahli yang dihadirkan, kalau saya tidak salah namanya Profesor siapa Effendi, ya dari Universitas Riau, itu tidak tahu menahu soal undang-undang ITE. Dan tidak tahu mana bedanya dokumen elektronik, termasuk bahwa dokumen elektronik itu harus bisa diakses. Tidak hanya sekedar dicetak. Dia sama sekali tidak tahu. Bahkan dibacakan beberapa putusan putusan MA oleh kuasa hukum kami, salah satu Mas Gafur Tangaji. Dia berkata belum membaca. Seorang ahli kok belum membaca apa-apa, ini repot. Bahkan dia mengatakan keterangan dia bisa jalan terus tanpa ada saksi. Ini fatal banget. Harus ada saksi fakta yang kemudian melihat saya melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang nomor 32 ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 khususnya di pasal 32 itu yang saya merusak. Dan ini juga dibuktikan sehari sebelumnya ya, ketika pembuktian dari kami, ketika hakim setelah cerdas, secara smart betul ya, Pak I Ketut Darpawan kemudian malah mengakses sendiri ya dokumen milik Dian Sandi Utama pada akun X Dian Sandi Utama yang diposting pada tanggal 1 April 2025 dan diakses dari komputer milik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ternyata masih bisa diakses tanpa ada kerusakan sedikit pun. Artinya ini sudah 180 derajat membantah ya pasal 32. Karena pasal 32 itu adalah kalau saya mengakses data itu, kemudian saya membuat kerusakan di data itu, apalagi kalau saya mencuri, kemudian mengunggahnya kembali. Fakta yang lain, saya tidak punya akun untuk melakukan itu. Apa yang kita lakukan adalah melakukan analisis. Dan analisis itu dilakukan bukan di podcast saya, bukan di akun saya, tapi justru di media massa. Ya, milik televisi, yaitu harusnya juga diperiksanya kena dengan harus melewati undang-undang pokok pers dulu. Atau misalnya undang-undang penyiaran terlebih dahulu. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, satu fakta menarik, saya juga sudah bersama dengan Mas Gafur, kita juga meneliti, alhamdulillah kami sudah membaca berkas-berkas yang kami terima secara resmi, berkas dakwaannya, dan di situ sudah ada keterangan dari Dian Sandi juga ya yang sempat diambilkan. Dan ternyata, nah ini yang menarik, di situ terungkap bahwa Dian Sandi bukan satu-satunya yang mengupload itu. Dian Sandi bukan satu-satunya yang mengupload ijazahnya Jokowi. Ya, kalau itu tidak diakui oleh Jokowi, berarti sebenarnya itu adalah ijazah yang sudah diumbar ke publik. Ada 4 sebenarnya, tapi yang lain men-take down. Tinggal punyanya Dian Sandi. Dan Jokowi tidak pernah melakukan show atau tidak pernah menggugat Dian Sandi. Meskipun kabarnya Dian Sandi sowan ke Jokowi memohon maaf. Mohon maaf dalam Undang-Undang ITE itu tetap tidak mengurangi pasalnya. Mau dia mohon maaf, mau dia kemudian mengklarifikasi, tetap namanya mencuri. Ibaratnya mencuri. Saya mencuri data dari Bang Gafur. Saya minta maaf, tapi kan datanya sudah sempat di saya. Sudah sempat juga mungkin disebar ke orang. Sudah sempat ada banyak mendownload. Dan per hari ini, Dian Sandi itu di-download atau sudah unduh sebanyak hampir 9 juta. Jadi artinya, kenapa ada memilih satu orang di antara 9 juta itu, yang kemudian saya pun bisa dibuktikan, tidak ada akses saya langsung terhadap datanya Dian Sandi. Karena saya nggak punya akun. Saya nggak punya akun X. Saya hanya menyatakan itu dari media massa. Orang yang membaca melalui media massa, dan apalagi itu adalah data publik sesuai dengan apa yang sudah disampaikan penelitian oleh Pak Bonatua dan kawan-kawan, termasuk juga Bon Jovi. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini, termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan, itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Dan sedikit saya tambahkan, kami juga sudah kemarin, kami sudah masukkan pada hari Kamis permohonan pra-peradilan yang ketiga, dan pra-peradilan yang ketiga ini insya Allah kalau itu insya Allah akan juga kita memperoleh hasil yang sama seperti pra-peradilan yang pertama. Kenapa? Saya nggak bisa bocorkan apa permintaan kita, tapi permintaan kita tuh ada hubungannya memang dengan pra-peradilan yang pertama. Tentu teman-teman bisa melihat itu. Jadi moga-moga kasus ini segera bisa kita menangkan dengan baik dan tidak perlu ada pengganggu-pengganggu lagi, ya, pengganggu yang kemudian
merecokin sidang ini, termasuk seperti sidang pertama, ada penyusup yang datang, kemudian tidak perlu lagi ada orang yang ikut. Sebenarnya yang melaporkan selain Pak Jokowi itu kan ada Lecumanan, ada Maret Samuel Sweken, dan ada juga Andi Kurniawan. Itu pun sudah tidak jalan lagi, sudah gugur. Jadi kalau sudah gugur, mereka nggak bisa lagi kemudian datang dan kemudian juga untuk mengaku-ngaku, oh saya kuasa hukum ini, kuasa hukum ini. Anggap saja kafilah berlalu. Nah, kafilah berlalu kalau kemarin kaosnya hitam, sekarang kaosnya putih. Gitu aja.